Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan, karya Ippo Santosa. Nah, sesuai dengan judulnya, memang buku ini banyak berbicara mengenai keajaiban otak kanan. Jadi memang menggunakan pendekatan otak kanan, yang mana ciri khas dari otak kanan itu yakni tidak perlu berlama-lama atau spontan, kemudian tidak harus urut-urut atau lateral, kemudian berasumsi tidak ada yang mustahil atau imajinatif, dan berbasis hubungan interpersonal. Nah, memang banyak ya di kalangan masyarakat kita, orang-orang yang kaya itu identik dengan negatif gitu. Misalnya saja congkak, sombong, sukaria, dan lain sebagainya. Bahkan orang kaya selalu diidentikan dengan Korun, Fir'aun. Kenapa tidak dibandingkan dengan Utsman ataupun Umar gitu kan ya. Jadi dalam buku ini banyak bercerita mengenai tokoh-tokoh muslim yang sebenarnya banyak dari kalangan orang-orang kaya. Pertama, buku ini berbicara mengenai warisan Nabi. Nah, dalam pendahuluan, buku ini bercerita tentang seorang tokoh Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yakni Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Hasyim Asy'ari dari NU, kemudian Kiai Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Nah, beliau berdua sebenarnya merupakan tokoh ulama yang kaya raya, dan itu dibuktikan bahwa Hasyim Asy'ari selain ulama besar dan pahlawan nasional, ia juga orang kaya. Ia adalah pengusaha kuda besi dan hasil pertanian. Sedangkan Kiai Ahmad Dahlan adalah pengusaha batik dan pemilik beberapa sekolahan. Nah, makanya dalam buku ini dibicarakan bahwa jika Anda adalah kaum NU ataupun kaum Muhammadiyah, ikutilah tokoh-tokoh Anda, dua tokoh ulama besar tersebut. Dan di bab ini bercerita mengenai Nabi Muhammad sendiri pun itu dulunya adalah orang yang kaya raya. Beliau adalah pedagang, pengusaha sukses. Kemudian intinya di bab ini memotivasi kita sebagai kaum muslimin untuk menjadi orang yang kaya raya, setidaknya bermental kaya, tidak hanya menerima keadaan gitu, tapi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih sejahtera. Agar apa? Agar ibadah kita mudah, haji kita mudah, memberi kita mudah, dan lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Nah, di bab berikutnya adalah piagam pertimbangan. Nah, kebanyakan orang beranggapan bahwa dalam memberi jangan berharap dan harus ikhlas. Dalam beribadah, sholat tahajud, sholat sunat, kok pamrih sih, kok minta sesuatu karena minta sesuatu sih. Kita sebenarnya itu malah dianjurkan untuk berharap. Berharap itu tidak salah, malah berharap itu dianjurkan, asalkan berharapnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Nah, berharapnya seseorang kepada Allah dan balasan Allah itu mungkin berupa kemudahan di dunia maupun kemudahan di akhirat. Nah, dengan begitu kita sebagai manusia akan meningkatkan ibadah jika kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa harap kita tidak akan meningkatkan ibadah. Jadi disimpulkan dalam buku ini bahwa tidak ada satu dalil pun yang melarang kita untuk berharap, malah kita itu dianjurkan untuk berharap. Allah lah yang telah mendidik manusia untuk berharap. Karena itu wajar apabila manusia berharap balasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi itu bukan hanya sekedar balasan dari Allah Subhanahu wa taala jika harapan kita tercapai, tapi itu sudah berupa piagam tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bab 3 atau bab berikutnya ini mengenai investasi gaib dan benefit. Yang dimaksud dengan investasi gaib ini sedekah ya. Jadi kita itu dianjurkan untuk banyak bersedekah. Belilah impian-impian kita, hajatnya kita itu dengan sedekah. Karena sedekah itu manjur sekali untuk menolak bala, memudahkan rezeki, memudahkan jodoh, memelihara kesehatan. Jadi ketika Anda ingin segera mendapatkan jodoh misalnya, banyaklah bersedekah. Ingin memiliki banyak rezeki, kemudahan rezeki, banyaklah bersedekah. Kemudian bala, untuk bala ini datangnya tidak disangka-sangka, jadi segeralah keluarkan sedekah. Dan juga untuk ketika Anda sakit misalnya atau sedang mengidap penyakit sesuatu tertentu, belilah itu untuk memiliki kesehatan, belilah kesehatan itu dengan sedekah. Nah, lebih bagus lagi apabila sedekah ini diracik dengan duha dan sholat tahajud. Sedekah itu bisa terang-terangan, bisa secara sembunyi-sembunyi juga. Lakukan keduanya, sembunyi-sembunyi untuk diri kita sendiri, misalnya ketika kita hanya ingin kita saja yang tahu, kemudian terang-terangan apabila jika kita mengharuskan untuk memberikan sedekah terang-terangan, ya tidak apa-apa, untuk bisa jadi sedekah kita yang terang-terangan itu bisa mendidik orang lain untuk ikut bersedekah juga, atau bisa mendidik atau memotivasi orang lain untuk bersedekah juga gitu. Jangan khawatir apabila takut orang lain berpikir ria ini, kamu kok sedekah terang-terangan sih ria ya. Nah, itu malah lebih menakutkan lagi apabila Anda tidak jadi bersedekah secara terang-terangan itu. Karena apa? Karena takut dianggap ria oleh orang lain. Sebenarnya itulah yang dinamakan ria, karena lebih mengutamakan pendapat orang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit ulasan dari saya mengenai percepatan rezeki dalam 40 hari dengan otak kanan. Untuk lebih lengkapnya silakan Anda baca sendiri ya. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.